Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi matematika kelas 8 SMP, yaitu bab 4 persamaan garis lurus atau PGL. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang kedua, yaitu menentukan gradien persamaan garis. Sehingga untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat video di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas satu subbab sebelumnya. Oke, sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu ya, dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan di dalam video ini, tepatnya di akhir video ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ke materinya. Yang pertama adalah gradien. Apa sih gradien itu? Gradien itu adalah salah satu aspek yang membedakan satu garis dengan garis lainnya, atau bisa juga disebut tingkat kemiringan. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi misalkan ada suatu garis apa yang terdapat dalam sistem koordinat, itu setiap garis itu pasti memiliki kemiringan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi misalkan seperti ini ya teman-teman. Misalkan Kak Furkon buat sembarang garis. Oke, kita buat sumbu Y, ada sumbu X, kemudian kita bikin titik, minimal 2 titik ya. Kita buat 2 titik. Ini katakanlah titik yang pertama ya teman-teman. Kemudian ini adalah titik yang kedua. Oke, kemudian kita tentukan koordinatnya. Katakanlah titik yang pertama itu adalah x1, y1 seperti ininya. Oke, kemudian titik yang kedua kita namai titik x2, y2 seperti ini. Oke, kemudian kita hubungkan garis yang melalui 2 titik itu. Berarti garis ini memiliki kemiringan ya teman-teman. Kemiringannya bagaimana konsepnya? Jadi kalau kita menghitung kemiringan, berarti kita butuh jaraknya sini ke sini sama jaraknya sini ke sini. Ini disebut delta Y. Ini disebut delta Y. Atau dari Y1 ke Y2 jaraknya delta Y. Kemudian dari X1 ke X2 jaraknya disebut delta X. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti rumusnya atau konsepnya mencari kemiringan itu adalah kalian tinggal membagi. Jadi gradien itu sama dengan M, yaitu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, atau Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Seperti itu. Jadi kalau gambarnya seperti ini, Kak Furkon buat seperti ini, sehingga kita bisa memperoleh gradien dari garis ini, yaitu M sama dengan apa teman-teman? Oke, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 ya. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan besarnya gradien dari garis yang melalui 2 titik 1,2 dan 6,12. Oke. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan X1-nya apa, Y1-nya apa, X2-nya apa, Y2-nya apa. Jadi X1 itu gandeng dengan Y1 ya teman-teman. Terserah kita pilih. Misalkan X1-nya ini, berarti Y1-nya ini ya teman-teman. Ya, X2-nya ini, Y2-nya pasti ini. Jadi selalu berpasangan dia. Oke. Nah, setelah kita sudah menentukan X1, Y1 sama X2, Y2, kalian tinggal memasukkan rumus gradien. Kalian masukkan saja. Jadi M sama dengan, itu kan rumusnya sudah ada, delta Y dibagi dengan delta X. Seperti itu. Sehingga kita tuliskan sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Seperti ini. Sehingga kita tinggal memasukkan saja Y2-nya berapa. Kita tulis ya, Y2-nya berapa? 12 ya teman-teman. Kita tulis di sini 12 ya kan.
Kita tulis saja 12 dikurangi Y1-nya berapa? 2. Oke. Dibagi dengan S2-nya berapa? S2-nya 6 dikurangi dengan X1-nya berapa? 1. Berarti sama dengan 12 dikurangi 2 berapa? 10. Dibagi 6 dikurangi 1, 5. Oke, 10 bagi 5 sama dengan berapa? Ya, 2 ya teman-teman. Oke. Gampang sekali bukan? Itu adalah konsep gradien. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, oke kita kasih tanda ya. Oke, kita kasih tanda apa? Tanda cinta. Ya, tanda cinta seperti ini. Oke, kita kasih senyum. Yo. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tentang menentukan besarnya gradien dari persamaan garis. Oke. Jadi gradien itu tadi apa artinya gradien? Gradien itu adalah sebuah kemiringan ya teman-teman. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Jadi bagaimana sih caranya kita menentukan kemiringan jika diketahui persamaan garisnya? Oke, kalau tadi dan diketahui titiknya. Oke. Terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk persamaan garis yang pertama adalah bentuk Y itu sama dengan PX ditambah dengan Q. Maka kalau bentuknya seperti ini, konsepnya untuk mencari gradien kalian tinggal Tinggal lihat. Oke. Kalian itu tinggal lihat apa Kak? Ya, lihat koefisien X. Oke. Lihat koefisien dari X. Jadi kalau bentuknya Y sama dengan PX ditambah Q, koefisien X-nya apa? P ya teman-teman. Oke. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa gradiennya atau M-nya dari persamaan bentuk Y sama dengan PX plus Q itu M-nya sama dengan apa? Sama dengan P. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Kalian perhatikan contoh soal kalau sudah. Oke. Tentukan gradien garis yang memiliki persamaan berikut ini. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, kalian perhatikan untuk garis yang pertama nomor 1. Kira-kira M-nya berapa? Nah, kita tinggal lihat yang sesuatu yang ada di X atau koefisien X. Koefisien X-nya berapa ini? Koefisien X-nya adalah min 2 ya. Min 2. Oke, M sama dengan min 2. Oke, sudah ketemu langsung ya. Langsung nomor 2, Y sama dengan 10 plus 5X. Koefisien X-nya berapa? Iya. M sama dengan berapa? 5. Oke. Gampang sekali bukan? Lanjut, nomor 3, Y sama dengan min 2 min 3X. M-nya berapa? Koefisien X-nya min 3. Hati-hati di situ min-nya ikut ya, teman-teman. Bukan 3 tapi min 3. Oke, lanjut. Nomor 4, Y sama dengan X ditambah 5. Koefisien X-nya berapa? Nah, kalau nggak ditulis itu berarti 1 ya teman-teman. 1X. Nah, berarti M-nya sama dengan 1. Wah, gampang sekali ya teman-teman. Oke. Pokoknya intinya kita tinggal melihat koefisien X saja. Kalau bentuknya Y sama dengan PX ditambah Q. Kita kasih tanda dulu ya karena jawabannya sudah ketemu semua nih. Oke, kita kasih tanda cinta ya. Ya, cinta. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Oke, bagaimana kalau bentuk yang lain? Nah, ini ada bentuk persamaan garis yang kedua, yaitu bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, nanti beda lagi konsep mencari gradiennya. Konsepnya bagaimana Kak? Ya, konsepnya M sama dengan, kalian perhatikan koefisien X dan koefisien Y, kemudian kalian bagi, ditambahin negatif tapi ya. Jadi kalau bentuknya kayak gini, M-nya itu sama dengan min A dibagi dengan B. Gitu aja. Oke, ini adalah mencari gradien dengan persamaan garisnya bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Langsung perhatikan contoh soal ya teman-teman. Tentukan gradien garis yang memiliki persamaan. Yang pertama, yuk. 3X min 2Y ditambah 10 sama dengan 0. Berarti kita tentukan dulu ya teman-teman. Ini kan sudah sudah sama dengan 0, berarti aman. A-nya berapa? Yuk, A-nya berapa yuk? Ya, A-nya 3 teman-teman. B-nya min 2, C-nya 10. Langsung saja kita masuk ke gradien. Rumusnya M sama dengan min A per B. Berarti sama dengan, kita lihat min dari A-nya berapa? 3 ya teman-teman. Oke. Min 3. Oke, kita tulis ya.
min 3 per B-nya berapa? Yo, B-nya min 2 ya teman-teman. B-nya ikut, hati-hati. Min 2. Sehingga min bagi min berapa? Min bagi min itu plus ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Oke, gampang. Lanjut nomor 2. Lah, ini hati-hati. Di situ bentuknya belum sama dengan 0. Berarti tugas kalian adalah memodifikasi bentuk ini menjadi ruas kanan itu harus 0. Atau salah satu ruas itu harus 0. Bisa kalian pindah ke ruas kiri atau ke ruas kanan, bebas terserah. Misalkan ini Kak Furkon pindah ke ruas kiri, jadi kita tinggal memindah 2x saja, jadi min 2x ditambah tetap ya teman-teman 5y min 10 sama dengan apa? Sama dengan 0, seperti itu. Jadi langsung saja kita tentukan A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Meskipun untuk menghitung gradian kita tidak butuh C. Oke. Sehingga ini A-nya berapa? A-nya min 2, B-nya 5, C-nya min 10. Langsung saja ke rumus rumus gradien. Kita langsung pakai rumus gradien. M sama dengan apa? Yo, M sama dengan min A per B. Langsung saja. Di situ ada min-nya, hati-hati ya teman-teman. Oke, jadi sama dengan, yuk kita ganti A-nya, kita ganti min 2. Berarti min, min 2, dibagi dengan apa? Dibagi dengan 5. Nah, di situ ada min, berarti kan jadi positif. Nah, jadi 2 per 5 ya teman-teman jawabannya. Gampang ya. Lanjut, nomor 3 sekarang. Kalian perhatikan, 7x min 3y sama dengan 13. Kita pindah ruas kanan ke ruas kiri, yaitu langsung kita tulis, 7x dikurangi dengan 3y. Sebentar teman-teman, kita hapus dulu. Kita hapus. Sebentar ya. Nah, ini langsung berarti 7x. Sebentar. 7x dikurangi dengan berapa? Dikurangi 3y. Tetap ya teman-teman. Dikurangi dengan 3y. Nah, kita tulis di sini 3y. 13-nya pindah ke kiri jadi min 13. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Langsung kita tentukan ABC-nya langsung. Ini A-nya ini 7 ya, B-nya min 3, C-nya min 13. Lanjut. Langsung saja kita menggunakan rumus konsep gradien yang bentuk yang kedua ya, teman-teman. M sama dengan apa? M sama dengan apa? Min A per B. Nah, kita tuliskan di A per B. Berarti sama dengan A-nya berapa? A-nya A-nya 7 ya, berarti min 7 per B-nya kita ganti min 3. Min 3. Berarti sama dengan berapa? 7 per 7 per 3, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang keempat ya, teman-teman. Kalian perhatikan di situ ada persamaan garis sudah ya, sama dengan 0. Tapi hati-hati, di sini ada posisi yang tertukar. Biasanya kan yang di depan X, ini kan yang di depan adalah Y. Berarti B-nya 4, bukan A-nya yang 4 ya. A-nya negatif 3. A-nya negatif 3. Kemudian M sama dengan, langsung saja C-nya kan kita tidak butuh sih sebenarnya. Berarti min A per B. Berarti sama dengan min, A-nya kita ganti min 3 teman-teman. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan 4. Seperti itu. Lah nanti kan min berarti jadi plus. Plus berapa Kak? 3 per 4. Seperti itu teman-teman. Mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Kita kasih tanda cinta ya teman-teman, karena sudah ketemu jawabannya. Kita kasih tanda lah. Tanda cintanya mana Kak? Iya, ini tanda cintanya. Yo, kita kasih senyum dulu. Yo, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Nah, ini ada sebab materi yang terakhir ya, tentang hubungan gradien dua garis sejajar dan tegak lurus. Seperti itu teman-teman. Jadi dua garis dikatakan sejajar atau tegak lurus itu ternyata ada aturannya teman-teman. Jadi misalkan bila diketahui garis 1 persamaannya Y sama dengan M1X ditambah P. Dan garis 2 itu Y sama dengan M2X ditambah dengan Q. Bagaimana nih jika karakteristik dua garis ini dikatakan sejajar dan tegak lurus? Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama,
dua garis ini dikatakan sejajar. Oke, kita tulis dulu sejajar. Sejajar jika apa? Jika apa, Kak? Sejajar jika apa? Oke, jadi sejajar jika M1 itu harus sama dengan M2. Seperti ini, teman-teman. Jadi M1 itu harus sama dengan M2. Seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu dua garis dikatakan tegak lurus. Dua garis ini dikatakan tegak lurus jika apa? Oke, tegak lurus. Bentar kita tulis. Oke. Tegak lurus jika apa, teman-teman? Jika M1 dikalikan dengan apa? M2 itu hasilnya harus menghasilkan negatif 1 kalau dia tegak lurus. Seperti itu. Jadi dua aturan ini harus teman-teman ingat ya, teman-teman, dan pahami ya. Oke, langsung ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan gradien garis yang tegak lurus garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Oke. Jadi ini kita garis bawahi dulu tegak lurus. Nah, berarti kita pakai aturan apa? M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, jadi nanti kita cari M2-nya ya, teman-teman. Tapi di sini kita geser dulu ya, teman-teman. 2x ditambah 3y dikurangi 6 itu sama dengan 0. Kita cari M1-nya dulu dari garis ini ya, teman-teman. A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 6. Langsung saja M1 sama dengan, oke, ini tegak lurus ya. Tegak lurus itu aturannya adalah M1 dikali dengan M2 itu hasilnya harus negatif 1. Oke. Gampang ya. Oke. Yang ditanyakan adalah M2. Pertama yang harus kalian lakukan adalah apa? Kita cari M1-nya dulu. Oke, kita cari M1-nya. M1 sama dengan, langsung aja masukkan rumus. M1 sama dengan apa tadi? Min A per B. Berarti sama dengan min 2 per 3. Ini ya, teman-teman. M1 sudah ketemu. Langsung saja kita masukkan aturan dua garis itu dikatakan tegak lurus. Oke, kita pakai aturan M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita tulis saja ya, teman-teman. Oke, kita tulis M1 dikali dengan M2 itu hasilnya harus negatif 1. Oke. Kemudian M1-nya kita ganti, teman-teman. M1-nya kita ganti, kan kita sudah dapat tadi. Negatif 2 per 3 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1. Sehingga kita tinggal membagi saja ruas kanan dan ruas kiri. M2 sama dengan min 1 dibagi min 2 per 3. Berarti berapa? 3 per 2 positif ya, teman-teman. Oke, gampang sekali ya. Jadi kalian ingat aturannya saja. Oke. Enggak lurus berarti ini, sejajar berarti itu. Kita kasih tanda cinta ya, teman-teman, karena sudah ketemu ya. Oke, tanda cinta. Siap. Oke. Lanjut, teman-teman. Oke, ini insya Allah contoh soal yang terakhir ya. Jika garis 2x ditambah 5y sama dengan 7 itu sejajar dengan garis, oke, kita garis bawahi dulu ya, sejajar dengan garis AX min 10y sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai A-nya itu berapa. Nilai A-nya berapa. Jadi untuk C kan nggak ngaruh ya, teman-teman. Jadi kita tulis saja AX dikurangi 10y. Kita pindah aja lah, dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Jadi ini kan ada dua garis. Katakanlah garis 1 sama garis 2. Jadi kalau sejajar berarti apa? M1 itu harus sama dengan M2. Ini aturannya, teman-teman, kalau sejajar. Oke. Sehingga kita tinggal mencari M1 dan M2 saja. Kemudian kita bentuk menjadi suatu persamaan. Oke, ini A, ini B. Nah, kita A sama B aja ya, teman-teman. Oke, ini katakanlah Kak Furqan anggap sebagai ini garis 1. Oke. Kemudian yang ini Kak Furqan anggap menjadi garis 2. Garis 2. Oke, sekarang kita bisa tuh mencari gradien 1 dan gradien garis 2. Sehingga kita tulis, teman-teman, di sini kita tulis M1 sama dengan M2. Langsung aja ya, teman-teman. M1 itu sama dengan apa? Sama dengan M2. Oke.
Gradien 1 kita peroleh min A per B, berarti kan min 2 per 5 ya teman-teman. Oke, kita tulis langsung ya, min 2 per 5 sama dengan M2 berarti min A per min 10 ya teman-teman. Min A per min 10. Oke, kita tulis min 10 di sini. Oke. Jadi di situ bawah sama bawah bisa dicoret ya teman-teman. Yang nggak boleh dicoret itu yang silang karena itu operasinya teman-teman. Jadi kita coret 5 sama 5 sama 10 ya. 1 ini berapa? 2. Kemudian min bagi min kan plus. Oke, sekarang kalian tinggal ngalikan saja. Kita tulis kita tinggal apa? Kali silang. Kita kali silang aja teman-teman. Oke, jadi di sini langsung aja kita tulis ya teman-teman. Oke, jadi A dikali 1 berapa? A dikali 1. Oke, kita tulis A dikali 1 ya A ya teman-teman. Sama dengan 2 dikali min 2. Oke, 2 dikali min 2. Langsung kita ketemu nilai A ya teman-teman. Jadi kita tulis A sama dengan 2 kali min 2 berapa? Min 4. Ini adalah jawaban akhir dari kita ya teman-teman. Oke lah, kita kasih tanda cinta dulu, jangan lupa ya. Karena jawaban kita sudah ketemu. Yuk. Oke, tanda cintanya mana Kak? Iya, ini tanda cinta. Iya. Siap. Oke, siap. Oke, saya kira itu aja ya materi kita pada video kali ini. Tapi ini ada beberapa oleh-oleh dari Kak Furqan. Kalian bisa coba di rumah ya teman-teman. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian ya teman-teman. Oke. Tenang saja, soal-soal ini insya Allah sudah terjelaskan ya kan, atau sudah dijelaskan oleh Kak Furqan di dalam materi video ini. Insya Allah kalau kalian melihat sampai habis, insya Allah tidak ada kesulitan mengerjakan 5 soal ini. Oke, siap ya. Oke, nih kerjakan, kerjakan. Oke, di buku tulis ya teman-teman. Di buku tulis. Oke. Saya kira cukup ya untuk video pembahasan materi persamaan garis lurus subbab yang kedua, yaitu tentang menentukan gradien persamaan garis. Oke. Tapi insya Allah akan dilanjut subbab berikutnya ya teman-teman. Sehingga kalian jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru tentunya. Salam semangat dari saya, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.